pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi. Saya, Bapak Ibu Saudara, adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Namun sayangnya seringkali kita tidak menyadari hal ini. Kita masih sering gak pede, minder, rendah diri, pesimis, dan selalu fokus melihat kekurangan yang ada dalam diri kita. Pagi ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Betapa dalamnya Tuhan sangat mencintai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapak, kembali pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh lebih dalam lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu semakin dalam dan semakin dekat mengenal Engkau, pribadi yang luar biasa, pribadi yang begitu mengasihi kami. Bapak, terima kasih karena di mata-Mu kami begitu berharga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Engkau menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Betapa kami adalah pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kami, betapa kami sangat berharga. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini, sucikan kuduskan bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kami rindu Tuhan pagi hari ini. Kembali bejana hati kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan bagi jiwa kami dan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut firman Tuhan pada hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, namaku terukir di telapak tangan-Mu. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku selalu ingat padamu, namamu kuukir di telapak tanganku. Alkitab terjemahan Indonesia dan Inggris agak berbeda. Kalau terjemahan Indonesia dilukis, tetapi terjemahan King James Version diukir. Lukis dan ukir adalah dua kata kerja yang sangat berbeda. Lukis lebih soft daripada ukir. Lukis tidak merusak material dasarnya. Sebaliknya, ukir ada material dasar yang harus dipotong atau dikerat. The New Strong's Bible Concordance, James Strong menjelaskan, kata diukir ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya mengukir, menetak, atau melukai dengan kasar. Tentunya ada rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Saya merenungkan tentang keindahan yang luar biasa dari ayat ini. Allah mungkin nama saya di telapak tangannya. Alat ukirnya adalah paku yang ditancapkan dengan palu. Dia harus dipakukan di kayu salib agar nama kita benar-benar terukir di kedua telapak tangannya. Sebagaimana Tuhan telah berjanji untuk mengukir nama kita di telapak tangannya, demikianlah Tuhan Yesus merentangkan kedua tangannya di atas kayu salib, menerima paku yang ditancapkan pada kedua tangannya. Pada saat peristiwa itu terjadi, saya percaya itulah momen di mana semua nama orang yang ditebus Tuhan dari dosa terukir dengan indah di telapak tangannya. Membayangkan telapak tangan terlintas dalam hati dan pikiran saya. Telapak tangan yang terluka, telapak tangan yang menanggung kepedihan yang amat sangat, telapak tangan yang bercucuran darah, perih tiada tara. Telapak tangan itulah yang selalu ada buat kita, menghapus setiap tetesan air mata, membelai kita dengan lembut, menggenggam tangan kita dengan erat, dan bawa kita keluar dari pergumulan menuju jalan kemenangan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memandang telapak tangan kita masing-masing, kiri dan kanan. Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat pada telapak tangan kita? Seperti ada ukiran garis-garis yang membentuk huruf M. Banyak interpretasi tentang arti huruf M ini adalah menang. Kita akan mengalami kemenangan ketika kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan menggenggam erat tangan kita, dan Ia memberikan janji buat saya dan saudara. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Betapa Allah sangat pengasih kita. Ia telah mengukir nama kita di telapak tangannya. Ia mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Ia tidak ingin kita binasa. Ia menyelamatkan kita karena kita adalah anak yang dikasihinya. Kita milik kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara, pada zaman dulu seorang hamba biasanya akan memiliki tato nama dari tuannya. Ini adalah sebagai penanda bahwa hamba tersebut adalah kepunyaan tuannya. Namun pada firman yang kita baca hari ini, kita menemukan sesuatu yang unik. Tuhan mengatakan bahwa Dia melukis nama kita pada telapak tangannya. Tuhan mau menegaskan bahwa bukan hanya kita yang adalah miliknya, melainkan Dia juga adalah milik kita. Jika kelak kita sempat berpikir bahwa Allah telah melupakan kita, mari kita mengingat janji Allah. Dia telah membuat ukiran yang tak terhapus di tangannya demi kita. Demikian besarnya kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara, tentunya ingat kisah saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Awalnya Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya ketika Tuhan Yesus datang ke situ. Maka murid-murid yang lain itu menyampaikan kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu Saudara, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 27. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tuhan Yesus katakan, "Lihatlah tanganku." Artinya di sini masih ada bekas luka yang tidak hilang hingga Thomas dapat melihat dengan jelas bekas luka itu. Mengingatkan betapa dalamnya cinta Tuhan buat kita. Dia genapi janjinya, hidup kita ditebus dan nama kita diukir di telapak tangannya dengan ukiran yang kekal yang tidak akan lekang oleh waktu. Baginya kita sangat berharga. Dalam Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Bapak Ibu Saudara ya, pastinya pernah ya kita berkenalan dengan banyak orang. Di antara orang-orang yang Bapak Ibu Saudara kenal, tentunya ada sebagian nama yang tidak dapat diingat lagi. Sebagian tentunya masih ada yang bisa kita ingat, walaupun hanya nama kecilnya saja. Tapi uniknya ada beberapa orang yang kita bisa ingat dengan baik. Nama lengkapnya, raut wajahnya, senyumnya, cara bicaranya, stylenya, bahkan obrolan yang pernah kita lakukan bersamanya masih terekam sangat jelas di memori kita. Sudah bisa dipastikan orang ini adalah orang yang spesial bagi kita. Dia bukan hanya ada di pikiran kita, tapi dia juga ada di hati kita. Tuhan manggil kita dengan menyebut nama kita. Artinya Tuhan begitu mengenal kita dengan dekat. Ia tidak melupakan kita, apalagi membiarkan kita sendirian menghadapi berbagai pergumulan. Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 1, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Sebuah lagu mengatakan, "Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun kata orang tentang diri kita, bahkan di saat orang merendahkan kita, meremehkan kita, bahkan menghina kita, jangan sedih, jangan kecil hati, jangan simpan kemarahan. Ampuni mereka. Karena kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Kita ada di hatinya Tuhan. Dan nama kita terukir di telapak tangannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kami, ajak kami menyadari Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih buat rencanamu yang besar. Terima kasih buat segala kebaikanmu. Ajar hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. Ajar kami
berjalan masuk dalam rencana-Mu yang indah, di mana Engkau senantiasa memimpin, menyertai, dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Berikan kepada kami hati yang bersyukur, karena rencana-Mu indah bagi kami. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa sekali buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih banyak Bapa. Betapa kami berharga di mata Tuhan. Betapa kami luar biasa, betapa kami mulia dalam pandangan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa, kami menemukan gambar diri kami di dalam Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai hidup kami dengan semangat, dengan sukacita yang baru, karena kami tahu siapa diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap peneguhan firman Tuhan yang menguatkan bagi jiwa kami. Tidak ada alasan untuk kami rendah diri, kami minder, kami merasa begitu banyak memiliki kekurangan, tapi di dalam Engkau akan menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami juga mau menyerahkan setiap rencana-rencana kami dalam tangan Tuhan. Hari ini kami mau tetap berjalan bersama-Mu. Engkau yang memimpin langkah kami, dan kami rindu menikmati pengalaman hari ini yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Engkau mengukir nama kami di telapak tangan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan dan kasih-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.